Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ungkapan iman kami, karena kami sadar bahwa Engkau Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan yang mengatur masa dan sejarah dan setiap molekul dalam kehidupan manusia sekalipun. Tidak ada yang berada di luar dari kendali Tuhan. Dan Engkau mampu bekerja melampaui dari apa yang dapat kami harapkan, apa yang dapat kami rindukan. Bahkan ketika pergumulan berat sekalipun yang membuat kami tidak mengerti apa yang sedang menimpa kehidupan kami dan mengapa hal itu dapat terjadi. Kami percaya Engkau hadir di sana dan Engkau sedang bekerja. Tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu, kami senantiasa membutuhkan Engkau. Engkau saja dan hanya Engkau saja yang kami perlukan. Kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon urapan daripada Roh Kudus-Mu memenuhi kami seluruhnya, menguduskan hati dan pikiran kami. Kami sadar ada oknum pribadi yang tidak senang ketika kami diam dengan tenang mendengarkan sabda-Mu yang hendak mengambil benih firman-Mu itu. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, dan Engkaulah yang mempersiapkan hati kami. Engkaulah yang melindungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu beroleh tempat dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami seluruhnya di bawah terang daripada Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Saya mengajak kita langsung membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita. Saya membacakan terjemahan LAI edisi kedua. Judul perikop semuanya adalah anugerah. Ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu apa arti diselamatkan. Ketika mendengar kata diselamatkan, tidak sedikit orang Kristen ketika ditanya apa itu keselamatan, terlebih sudah menjadi budaya orang-orang Kristen bahwa ketika kita memberitakan Injil, pusat ajaran gagasan yang disampaikan biasanya keselamatan. Dan ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tidak sedikit orang berpikir bahwa ketika ditanya tentang keselamatan, mereka merujuk kepada keadaan nanti di surga. Bahwa saya telah diselamatkan dalam pengertian tidak akan dihukum, melainkan saya akan masuk surga. Tentu tidak ada orang yang mau masuk ke neraka, ke dalam penghukuman. Semua orang ingin masuk surga. Masalahnya bukan apakah semua orang, apakah saya dan saudara, Bapak Ibu ingin masuk surga. Tapi apakah kita yakin benar-benar akan masuk surga, diselamatkan? Maka pertanyaan refleksi secara pribadi bagi setiap kita saya berikan di bawah. Apakah saya sudah benar-benar diselamatkan? Orang melihat keselamatan itu seperti jaminan di masa akhir hidup. Umumnya kebanyakan orang, tapi ketika ditanya, mau dipanggil Tuhan sekarang? Mau sekarang masuk surga? Tidak ada yang mau. Tapi dalam pembacaan teks yang kita pelajari, yang kita baca pada pagi hari ini, pertanyaan ini akan kita jawab melalui penelusuran secara mendasar dengan 3 pertanyaan dalam teks ini. Next. Pertanyaan pertama, dari apa diselamatkan? Pada bagian pertama, ayat 1 sampai ke 3, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus mengatakan semua orang tanpa terkecuali dari latar belakang apa saja, non-Yahudi atau orang Yahudi dan di luar lainnya, mencakup semua orang, baik orang yang tidak beragama maupun yang beragama, dalam keadaan kondisi telah mati. Dan mati di sini artinya tidak berdaya melawan dosa. Mati di sini bahwa manusia tidak mampu memulihkan dirinya sendiri. Mati di sini bahwa manusia tidak berkuasa atas dosa, tidak berkuasa untuk melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Karena manusia di luar Kristus berada di bawah kuasa
yang mengendalikan dirinya. Dan kematian juga menegaskan kepada kita dalam teks pembacaan kita, tidak berarti bahwa ini adalah sebuah ketidakaktifan semata. Mati tidak berarti seseorang sedang pasif, tidak melakukan apa-apa. Itu tidak berbicara tentang ketidakaktifan, itu tidak berbicara tentang kepasifan. Tapi justru sebaliknya, secara aktif hidup di dalam dosa, terus menerus berbuat dosa. Next. Ya. Ayat kedua, Rasul Paulus menegaskan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Rasul Paulus berkata, kamu mati. Kematian di sana tidak hanya berbicara tentang ketidakberdayaan kita terhadap kuasa dosa. Kematian di sana juga tidak berbicara hanya sekedar ketidakaktifan atau kepasifan. Tapi ada sebuah paradoks. Kematian adalah hidup terus-menerus berbuat dosa. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus tentang kematian di sini. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa di balik dosa yang mendominasi, yang mengikat, yang menguasai manusia, ada sebuah kuasa, ada sebuah pengaruh, semacam labirin yang menutup setiap jalan keluar orang yang ada di luar Kristus, yaitu dunia yang pertama, yang kedua adalah iblis, dan yang ketiga adalah daging. Tiga unsur ini seperti sebuah labirin yang membuat manusia tidak bisa keluar, terikat terhadapnya. Dan ini bukan sekedar tidak berdaya. Karena kalau kita katakan ini tidak berdaya, berarti masih ada keinginan untuk keluar, tapi dia tidak mau keluar. Maka diksi yang dipakai oleh Rasul Paulus di bawah pimpinan Roh Kudus bahwa manusia itu sudah mati, tidak punya keinginan untuk selamat dari sudut pandang Allah. Yang pertama, dunia. Dunia berbicara tentang sistem, tentang nilai-nilai, tentang keyakinan yang dibangun oleh manusia untuk melawan Allah dan kebenaran Allah. Kalau di zaman sekarang ini bukan sesuatu yang mengagetkan lagi kalau kita menemukan yang dulu itu tidak normal, tidak wajar. Dalam dunia, apalagi dunia digital sekarang, sudah tidak ada lagi rem bagi manusia zaman sekarang melakukan secara terang-terangan tentang dosa, tentang amoral. Mereka mempertontonkannya secara terbuka. Bagi dunia kesuksesan lebih penting daripada ketaatan. Ketika bagi dunia kekayaan lebih penting daripada kekudusan. Ketika bagi dunia kenikmatan lebih penting daripada kebenaran. Dan unsur ini adalah salah satu pengaruh yang mengikat manusia. Dan bukan hanya dunia, tetapi juga ada oknum, ada pribadi yang menyesatkan manusia, yaitu iblis. Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka,
dalam terjemahan TB1. Dalam terjemahan yang baru, di antara orang-orang yang tidak taat atau anak-anak ketidaktaatan. Biasanya orang Kristen itu hanya melihat pekerjaan setan, pekerjaan iblis dari hal-hal yang bersifat spektakuler, misalnya kerasukan, roh jahat dan terbanting-banting. Maka ada yang disebut dengan pelayanan okultisme. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu iblis yang bekerja di antara orang-orang durhaka, yang senantiasa terus-menerus tidak taat kepada Allah. Karena ada iblis, ada roh yang bekerja, yang mempengaruhi, yang menyesatkan, sehingga pola dunia yang dianggap oleh orang yang ada di luar Kristus dianggap sebagai sesuatu yang benar, sehingga sebuah keyakinan yang dipegang seseorang dianggap sebagai sesuatu yang benar karena iblis menyesatkannya ke sana. Dan tidak hanya iblis, ada unsur yaitu daging. Unsur yang pertama adalah dunia. Unsur yang kedua adalah iblis. Dunia yaitu yang ada di luar dari manusia itu sendiri. Dan yang berbahaya adalah daging. Karena masalah itu adalah masalah internal. Ada di dalam diri manusia itu sendiri. Daging adalah sifat manusia yang telah rusak karena dosa, yang terus mendorongnya untuk melakukan keinginan akan pikirannya, akan kehendaknya, akan hatinya yang jahat. Karena pada dasarnya hati dan pikiran manusia telah rusak. Dan di sini iblis berada di tengah-tengah. Ia memakai pola dunia untuk menyesatkan manusia, dan ia memakai keinginan manusia terus menyesatkannya. Dan manusia disebut telah mati. Manusia seperti berada di sebuah labirin di mana dia tidak bisa keluar di sana. Dia bukan sekedar tidak berdaya, tapi dia juga menikmati pola dunia itu. Cara hidup, jalan hidup yang menentang kebenaran, yang menentang Allah, hidup yang tidak taat. Tidak ada yang memaksakannya untuk melakukan dosa. Ia sendiri yang menikmatinya. Karena itu ia hidup berada di dalam jalan itu, dan dikatakan ia telah mati. Karena itu dosa bukan sekedar tindakan, perilaku, tetapi menjadi pola hidup dan arah hidup manusia sebelum berada di dalam Kristus. Dan di dalam keadaan inilah kita telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan, dan karena kita mengaku telah diselamatkan, maka apa yang mestinya terjadi? Yang dahulu hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang menyebabkan kita mati. Kalau kita bilang kita percaya kepada Kristus, dan semestinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, itu artinya diselamatkan. Selain diselamatkan di sini dalam pengertian diselamatkan di bawah kuasa dosa yang mengekang, yang mengikat manusia, tapi juga diselamatkan dari murka Allah tentunya pada ayat ketiga. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi di sini kita melihat keselamatan tidak hanya berbicara tentang keadaan jaminan kita nanti saat kita di surga, tapi juga sekarang kita sedang menikmatinya, kita menerimanya, kita merasakannya. Itu yang disebut keselamatan.
Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita telah keluar dari kehidupan lama itu? Mari kita menguji diri kita. Maka jika Kristus harus mati untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, kita tidak boleh menjadikan dosa sebagai sesuatu yang ringan. Tentu perubahan hidup bukan penyebab keselamatan, tapi perubahan hidup itu harus nyata sebagai tanda bahwa kita telah selamat. Yang dulu berada di dalam jalan itu, sekarang tidak lagi berada di jalan itu. Ia adalah buah dari kehidupan yang telah diselamatkan. Benar bahwa setelah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita tidak menjadi sempurna. Natur kita belum sempurna seutuhnya. Nanti di surga barulah kita disempurnakan secara utuh. Tidak lagi punya kemampuan untuk berbuat dosa. Kalau masih ada kemampuan itu, berarti nanti di sana juga kita akan jatuh lagi dalam dosa. Meskipun demikian, itu bukan alasan ketika kita jatuh. Oh iya, kan tidak ada yang sempurna. Itu bukan alasan untuk kita katakan yang seharusnya muncul dari pikiran kita ketika kita jatuh di dalam dosa, bahwa ini tidak menyenangkan Allah, ini menyakiti hati Allah. Dan kalau kita membenarkan diri kita, oh manusia tidak ada yang sempurna. Emang siapa yang bilang kalau manusia semua sempurna? Sehingga kalau terus hidup dalam pembenaran, kita tidak pernah akan sadar bahwa dosa menyebabkan Allah murka bagi manusia. Allah menyelamatkan kita dalam dua unsur ini. Di bawah murkanya kita dipindahkan menjadi anak-anak Allah, dan juga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Dan jika Allah harus murka di atas kayu salib karena dosa, mengapa kita harus ke sana lagi? Mengapa kita banyak alasan untuk tidak berubah? Keselamatan harus nyata melalui perubahan hidup kita. Jangan sampai kita sudah merasa aman, lalu tiba saatnya kita dipanggil, rupanya kita seperti di PHP. Karena kita tidak mengenal, tidak memahami keselamatan secara utuh. Kita hanya mau akhir nanti, tapi kita tidak membekali diri. Apa yang dimaksud dengan keselamatan itu sesungguhnya? Dan kita melihat di sini keselamatan adalah sebuah jalan hidup. Jalan hidup yang berubah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, oleh siapa kita diselamatkan? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Oleh siapa kita diselamatkan? Kita sudah tahu tadi bahwa kita sudah mati. Dan secara logika tidak mungkin keselamatan dimulai dari manusia itu sendiri. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya bagi kita. Allah yang memulai keselamatan ketika kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, Allah menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu tidak didasari oleh apa yang ada pada diri kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah, kasih Allah, bergantung pada kehendak Allah. Masalah manusia bukan hanya dosa yang dilakukannya,
tapi juga kuasa yang mempengaruhinya, baik dari luar dari dirinya tadi maupun di dalam dirinya. Dan bagaimana Allah menyelamatkan kita orang berdosa? Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari jerat kebinasaan ini? Rasul Paulus menyebut 3 tindakan Allah pada perikop ini. Ayat ke-5, Ia menghidupkan kita bersama Kristus. Dalam ayat ke-6, Ia membangkitkan kita bersama Kristus. 6b, Ia mendudukkan kita bersama Kristus di surga. Dan keselamatan ini, kalau kita baca, telusuri dari bahasa aslinya, sudah diterima. Meskipun kita belum di surga. Maka ada yang mengatakan, already but not yet. Sudah kita peroleh, tapi belum. Kita disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tapi kita masih di dunia. Nanti di surga kita memperoleh kepenuhannya. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, pada ayat ke-5, Ia menghubungkannya dengan kasih karunia Allah. Ada apa dengan kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah atau anugerah mengartikan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan manusia ketika manusia itu sendiri tidak mampu, bahkan tidak ada kehendak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kita sudah tahu kondisi tadi adalah karena manusia sudah mati. Tidak hanya itu juga, kasih karunia di sini juga mengartikan kepada kita tentang pemberian Allah kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Manusia yang di luar Kristus berada di bawah murka Allah karena kuasa dosa, di mana mereka terus-menerus berbuat dosa. Orang-orang yang di luar Kristus adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Maka kasih karunia mengartikan kepada kita bahwa kita sebenarnya orang-orang yang dimurkai, tidak layak menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Jadi kasih karunia tidak hanya berbicara tentang ketika kita tidak mampu menyelamatkan diri, Allah bertindak, tapi juga mengartikan kepada kita bahwa bahkan ketika kita tidak layak menerima anugerah itu, Allah memberikannya kepada kita, keselamatan itu. Dan firman Tuhan ini sangat-sangat indah. Mengapa? Karena pada ayat 8 Rasul Paulus mengatakan, sebab kasih karunia, dan ini tidak berhenti pada kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bahkan saat kita tidak punya tangan untuk mengulurkan tangan kepadanya, kepada Allah, Ia memberi kita tangan rohani, yaitu iman. Dan kalau kita pelajari teks ini, kata diberikan oleh Allah tidak hanya merujuk kepada kasih karunia itu, tapi juga pada iman. Jadi pemberian Allah di sini merujuk pada satu gagasan, bahwa karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan. Bahkan ketika kita tidak dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan selamatkan saya,
Ketika kita tidak punya tangan untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi kita iman, Tuhan memberi kita tangan rohani, sehingga kita menerima, menengadah tangan kita kepada Tuhan, dan kita menerima keselamatan itu. Betapa besar, betapa dalamnya, betapa luasnya anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita akan terkagum-kagum bagaimana Allah bekerja, Allah bertindak atas kita? Iman bukan dasar keselamatan, tapi sarana yang diberikan Allah untuk kita menerima keselamatan ini. Dan di sini keselamatan bukan sekedar pengampunan dosa atau kita lolos dari penghukuman. Keselamatan adalah dipersatukannya kita dengan Kristus, sehingga kita mengambil bagian dalam kehidupan, dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Seorang hamba Tuhan, dulu dosen di STJ Free Makassar di sini berkata, Andrew Brick, walaupun kita masih ada di dunia ini, kita sudah diselamatkan. Dari sudut pandang Allah, keselamatan itu sudah lengkap. Namun dari sudut pandang kita masih berada dalam proses tersebut. Dalam pengertian bahwa keselamatan itu masih dinantikan pada masa yang akan datang, namun juga bisa dinikmati pada masa sekarang. Jadi keselamatan tidak hanya berbicara tentang penantian kita nanti, tapi sekarang sedang berlangsung. Bagaimana kita tahu bahwa nantinya itu akan menjadi bagian kita? Kalau betul hari ini kita telah mengalami keselamatan itu. Jangan berharap terlalu jauh kalau tidak ada buah yang menandai keselamatan itu telah kita peroleh. Dalam Roma pasal 6 ayat 5-11, di sana dijelaskan bahwa kehidupan di dalam Kristus saat ini adalah kehidupan yang hidup dan bangkit bersama Kristus bagi Allah. Keselamatan tidak hanya menjamin masa depan kita, tetapi juga memberi kita bagian dalam kehidupan Kristus sekarang. Karena kita dipersatukan di dalam karya Kristus. Secara objektif di dalam sejarah sudah selesai. Dan Allah menerapkannya bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Itu sudah menjadi bagian kita. Sudah selesai namun belum. Karena kita dalam proses itu. Apakah kita dalam proses itu? Mari kita menguji diri kita sendiri. Roma pasal 6 ayat 5-11. Firman Tuhan katakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, di mana kita telah menang, tidak lagi berada pada jalan dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini merujuk kepada kesatuan kita melalui kebangkitan Kristus, di mana Allah mempersatukan kita dalam kebangkitan Kristus yang objektif itu di dalam sejarah, melalui penerapan Roh Kudus dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga itu menjadi bagian hidup kita yang nyata. Dan pertanyaan yang ketiga untuk menjawab apakah itu keselamatan adalah, untuk apa
kita diselamatkan. Pada ayat 10 Rasul Paulus melanjutkan, demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini artinya merujuk kepada orang yang sudah beriman tadi, di mana iman adalah sebuah anugerah dari Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Dan ketika Rasul Paulus berkata, diciptakan dalam Kristus Yesus, itu tidak merujuk kepada penciptaan pertama, tapi pada penciptaan yang baru. Yang sebelumnya kita sudah mati. Kita diciptakan di mana? Di dalam Kristus Yesus. Dan itu bukan hasil usaha kita. Itu adalah hasil karya Allah. Keselamatan adalah tindakan kreatif Allah. Sejak awal kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sampai pada akhirnya. Dan kalau Allah yang mendesain kita, kalau Allah yang mengerjakan keselamatan itu, dapatkah ia terlewatkan? Dapatkah ia melakukannya dan ketika ia melihat ternyata tidak sesuai dengan maksudnya, bahwa ia mempersiapkannya sebelumnya agar orang yang diciptakan itu hidup melakukan pekerjaan baik. Di dalam Kristus orang-orang percaya dirancang untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Tadi ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui ilham Roh Kudus. Tapi pada ayat 10 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa sekalipun kita tidak diselamatkan karena melakukan pekerjaan baik, tapi pekerjaan baik itu adalah buah dari kehidupan yang baru. Buah dari keselamatan, buah dari kesatuan kita dengan Kristus. Itu adalah rancangan Allah. Rasul Paulus sebelumnya menolak pekerjaan sebagai penyebab keselamatan, tapi pada ayat 10 ia menegaskan bahwa pekerjaan baik itu adalah tujuan, buah dari keselamatan. Dan yang mengerjakan keselamatan itu di dalam Kristus Yesus, di mana kita dipersatukan di dalamnya adalah Allah. Ini adalah hasil karya Allah. Dan paragraf ini menarik karena pada ayat pertama diawali dengan manusia di luar Kristus yang hidup, yang berjalan di dalam dosa, ayat 1 dan 2. Dan pada ayat 10 diakhiri dengan manusia yang ada di dalam Kristus Yesus sebagai buatan Allah yang berjalan, yang hidup dalam pekerjaan, dalam perbuatan baik. Jadi keselamatan tidak hanya tentang jaminan di masa mendatang, tapi jalan hidup. Itu sebabnya Kristen mula-mula disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Anugerah yang menyelamatkan bukanlah anugerah yang pasif atau tidak menghasilkan perubahan. Keselamatan menghasilkan kehidupan yang ditandai oleh perbuatan baik. Orang yang percaya, yang sungguh mengenal Kristus, merespon anugerah Allah bukan dengan sikap pasif, melainkan dengan perjuangan iman yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Rasul Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Ini bukan ajaran sebuah legalisme. Tapi anugerah itu bukanlah menghasilkan kehidupan yang pasif. Akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen seperti
anti dengan hukum. Dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, kata bertandinglah adalah akar kata yang sama yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 13 ayat 24, ketika ia berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ingat ya, pintu selalu merujuk kepada dirinya sendiri ketika Tuhan Yesus berbicara tentang pintu. Dan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Bahkan di dalam perikop ini, ketika pintu tertutup dan ada orang yang mengetok dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu berarti bahwa keselamatan tidak hanya sekedar hidup bersama-sama ketika Yesus berkata, tapi kami sudah makan minum bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak mengenal engkau. Jadi tidak hanya sekedar hadir di dalam gereja, tapi sebuah persekutuan yang hidup dengan Kristus itu sendiri. Yesus berkata, penyalah daripadaku pembuat kejahatan. Karena ternyata dia belum hidup di dalam Kristus. Dan nyata melalui kehidupannya yang belum berubah. Masih di dalam jalan dosa. Dan ini paralel ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang mendapatinya. Ajakan Yesus ketika ia berkata, mari ikut aku. Ia tidak berkata, kita akan bahagia. Tapi ia berkata, kau harus mengikut aku, menyangkal dirimu, memikul salibmu. Mengikut Yesus, menjadi orang Kristen adalah sebuah jalan hidup. Bukan sekedar menjadi Kristen, menjadi identitas sosial, kewargaan negaraan. Tidak. Menjadi Kristen adalah sebuah jalan hidup. Dan dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, pekerjaan baik itu diuraikan pada pasal sesudahnya. Kitab Efesus ini dari pasal 1 sampai pasal 3 berbicara tentang doktrin, lalu pasal 4 sampai ke 6 berbicara tentang etika hidup orang Kristen, buah hidup orang Kristen yang telah diselamatkan. Tentang memelihara kesatuan kasih dalam jemaat. Jemaat harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengampuni. Kita harus menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, membuang dusta, bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa bermurah hati, tidak hanya bekerja untuk diri sendiri saja, menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan kata-kata kotor, mengejar kekudusan, meninggalkan percabulan, kecemaran, keserakahan. Pasal 5 ayat 3 sampai 12. Dan di dalam keluarga mengasihi pasangan, mendidik anak, menghormati orang tua. Itu perbuatan baik, buah hidup orang yang telah mengenal Kristus. Dan untuk itulah kita diselamatkan. Jadi orang yang diselamatkan adalah orang yang telah dipersatukan dengan Kristus oleh kasih karunia Allah melalui iman. Kita diselamatkan dari kuasa Allah, dari kuasa dosa, dan juga murka Allah. Itu sebabnya kita memiliki kepastian, yakin selamat. Oleh semata-mata karya kreatif Allah dalam Kristus Yesus. Dan untuk hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Allah. Jika tanda-tanda yang kehidupan baru itu nyata dalam hidup kita, bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Namun jika belum, sadarlah, datanglah kepada Kristus dengan pertobatan, bahwa dosa itu sungguh-sungguh dimurkai oleh Allah. Jangan berada di bawah murka Allah dan menuju kepada kebinasaan.
Mengapa kita harus binasa? Terimalah Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan jika kita hari ini sedang bergumul dengan dosa kita, jangan juga putus asa. Pandanglah kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Anugerahnya cukup untuk mengampuni, cukup untuk memulihkan, dan membentuk kita serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Oleh anugerah-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami menyadari bahwa semata-mata karena Engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Biarlah hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Namun bila ada di antara kami yang masih terikat dengan dosa, yang masih terikat di bawah kuasa dosa, Roh Kudus-Mu kiranya bekerja, Roh Kudus-Mu kiranya melawat, menyadarkan betapa mengerikannya dosa. Allah harus murka, bahwa orang berdosa akan menuju kebinasaan, dan pengharapan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat itu. Engkau kiranya mengulurkan tangan-Mu menyelamatkan. Dan bagi setiap kami tahu keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah kami selalu menaruh harap kepada salib Kristus dan bukan pada perbuatan kami. Sehingga ketika kami bangun dan terus berjuang berlari dalam perlombaan iman, kami tidak putus asa. Karena Kristus telah membayar lunas bagi kami di atas kayu salib. Biarlah hidup kami menjadi ucapan syukur yang memuliakan Kristus yang telah dihinakan bagi kami, dan yang olehnya kami memperoleh berkat-berkat surgawi itu yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.